Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada hari ini kita melanjutkan eh, topik kita mengenai Wirya Parami ya. Kalau kita ada waktu, ya Bante akan bahas untuk masuk ke dalam Aditana Parami ya. Jadi paraminya masih kurang ya, masih banyak yang belum kita bahas. Tetapi ya, karena ada topik ini dalam waktu hampir 2 minggu ya, kita bahas hampir 2 minggu, Bante sudah bisa buat 175 slide ya. Jadi hampir setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore ya bikin slide. Jadi biar bagi buat Anda. Nah, Bapak Ibu, parami semangat atau wirya yang biasa Anda kenal, harusnya Bante rasa semangat Bapak Ibu sudah punya ya. Semangat apa? Semangat ketika kita mau bekerja, semangat ketika Anda mau melakukan aktivitas-aktivitas Anda. Misalnya jaga anak, ya, belajar, dan semuanya. Kita perlu semangat. Kalau kita nggak punya semangat, pada akhirnya kita akan gagal. Ya, jadi semangat adalah kita bilang untuk memacu kita agar maju. Ya, kalau Bapak Ibu nggak punya semangat, ya di sini kita akan merasa kesulitan ya kalau Bapak Ibu nggak punya rasa semangat. Jadi semangat ini ada 3 jenis Bapak Ibu ya. Jenis yang pertama adalah semangat seperti mengenakan baju besi. Yang kedua, semangat dari praktek. Yang ketiga, semangat yang tidak pernah puas hingga mencapai tujuan akhir. Nah, maksudnya apa nih Bante ya? Ada 3 nih jenis semangat yang harus Bapak Ibu tahu. Yang pertama Bapak Ibu, seperti Anda dibilang mengenakan baju besi. Di sini Bapak Ibu mempunyai 2 hal. Yang pertama adalah memiliki kesadaran. Sadar saya sedang melakukan sesuatu. Yang kedua, kita waspada ya. Seperti kita mau pergi berperang misalnya ya. Kalau Anda Anda suka nonton film-film yang istilahnya zaman old, tempo dulu. Ya, misalnya seperti kalau dulu Bante suka nonton Lord of the Rings ya. Ketika saya masih umat, Bante paling suka nonton tuh film-film yang pakai seperti ini. Nah, kalau kita lihat mereka yang sudah pakai baju mau perang itu berarti ada 2. Dia harus siap menghadapi musuh. Ya kan? Nggak mungkin. Gayanya sudah keren. Begitu ketemu musuh lari. Ya. Jadi ketika kita sudah pakai baju seperti itu, diibaratkan Anda sudah siap, sudah mampu untuk melawan musuh. Ya. Musuh apa yang Anda punya? Yang kemarin kita sudah bahas ya, musuh kemalasan, musuh nafsu-nafsu indera yang rendah, dan musuh tidak percaya diri yang harus kita lawan. Nah, sehingga bagaikan Anda punya baju besi sekarang, jadi kita mempunyai kesadaran dan kewaspadaan. Sadar saat malas ini datang kepada Anda. Sadar saat orang misalnya mau pukul Anda. Anda sadar nih, lihat dia. Dan Anda, walaupun Anda jalan biasa pun, Anda harus waspada. Nanti di belakang ada yang pukul saya nggak? Misalnya ya. Nanti di mana ada apa nggak? Nah, sadar dan waspada ini seperti Bante kasih contoh kepada Anda. Contohnya ketika atas sila. Oh jangan atas sila ya. Ketika menjalankan 5 sila dah. 5 sila. Bapak Ibu mau yang mana yang paling gampang nih? Gampang. Yang mana nih yang paling gampang? Maksud Bante gampang dilanggar. Ya. Panatipata. Oh nanti Bante lihat. Susah. Terus Adinadana. Masa saya mau mencuri? Ya kan? Nggak mungkin.
Bersinah takut nanti ketahuan ya sama anak-anak, suami atau istri takut nanti. Musawadah atau minum minuman keras. Ya rata-rata kita yang paling gampang kita langgar adalah sila keempat. Nah, Anda sudah tahu nih, misalnya kalau Anda ke wihara, Anda sudah lihat kan teman, nah teman kita ya, teman kita bergosip misalnya, Anda sudah lihat dia duduk di pojok, jangan deketi dia. Anda sudah lihat nih, aduh, nanti kalau ketemu dia langsung deh, cucut 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 cucut, ya kan? Mulai. Nah, jadi ketika sudah kita ketemu, ini orang kan begini nih. Ya udah, langsung ingat dua hal ini, yaitu bagaikan Anda pakai baju besi sudah ya, sudah pakai baju besi, hati-hati. Wah, ini nih bahaya ya. Nanti kalau dia ketemu, pasti bentar lagi dia akan ya gosipin siapa gitu ya. Ketika Anda sudah nggak bisa terhindari, akhirnya mau nggak mau mesti ngomong, ya udah. Ketika dia mulai, tahu nggak si ini, jangan kita nyambar. Ya biasa aja. Oh iya tahu. Sudah. Jangan, tahu nggak si ini? Oh iya, kan kemarin gini gini gini. Tambah panjang, ya. Kemarin lihat di status dia gini 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 loh, ya kan? Jadi tambah panjang sehingga kalau kita mempunyai kesadaran dan waspada, ya udah kita lihat, oh ya udahlah, memang seperti ini orangnya, ya kan? Jadi kita bisa stop sebelum berkembang. Nah, jadi kita bisa stop sebelum berkembang. Demikian pula kalau Bapak Ibu di dalam kesendirian. Di dalam kesendirian dalam hal ini apakah Anda sedang bermeditasi atau Anda sedang melamun dalam kesendirian, tidak ada orang yang bisa melihat Anda. Ya, ketika tidak ada orang yang bisa melihat Anda, maka kesadaran dan kewaspadaan ini Anda harus keep di dalam batin Anda, di dalam pikiran kita. Ketika nggak ada yang lihat Anda, jangan Anda pikir, wah, kan Bante nggak ada lihat saya. Jadi kalau saya atas sila mau makan coklat misalnya, makan aja, kan Bante nggak lihat. Atau teman-teman nggak lihat kan, ya udah saya makan aja. Nah, tetapi kalau kita rasa memiliki kesadaran dan kewaspadaan ini, kita akan tahu, oh, kelemahan saya di sini, hindari itu. Ya. Kelemahan saya di sini, hindari segera mungkin. Jadi, kalau Anda mempunyai tipe semangat yang seperti ini, dikatakan oleh Tranggo Rinpoche, tekad Anda akan semakin kuat dan semangat-semangat yang lain akan ikut kepada Anda. Tetapi kalau Anda nggak punya semangat yang ini, begitu jebol, habislah kita. Ya, jadi semangat yang pertama ini adalah yang paling penting. Seperti kalau Anda nonton, ini adalah benteng yang paling pertama. Ya kan? Begitu benteng ini jebol, habislah kita. Ya, seluruh kota itu bakalan habis. Nah, demikian juga semangat yang ini. Makanya kita harus sadar betul, misalnya ketika Anda sedang melatih diri, Anda sedang jaga toko, Anda sedang kerja di kantor, Anda sedang lagi kuliah, Anda sedang belajar. Jangan sambil belajar, sambil main Mobile Legend, nggak bisa. Ya kan, gurunya ngomong apa? Ya, 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 ya. Main, tapi tangannya begini, ya, ya, ya. Nah, jangan. Ya kan, jadi kita boleh semangat dan di sini Buddha mengatakan kepada kita tetap memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang dalam bahasa Pali kita selalu kenal dengan kata sati sampajana ya. Sati sampajana sangat membantu kesemangatnya kita. Sehingga kalau dibilang ajaran Buddha itu semuanya itu berkaitan ya, saling menguatkan satu dan yang lainnya. Ya, jadi kita jangan bilang, oh, Bante semangat lebih penting, yang lain nggak penting. Bukan, tetapi semua berkaitan penting Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide berikutnya adalah semangat mempraktekkan Dhamma. Semangat mempraktekkan Dhamma. Yang pertama,
kurangi emosi-emosi negatif. Ya, yang pertama kita mesti mengurangi emosi negatif. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau pikiran negatif ini muncul, maka yang positif ini akan pergi atau akan jadi kecil. Sama. Kalau perbuatan Anda banyakkan negatif, maka perbuatan positif Anda akan jarang Anda lakukan. Kalau Anda sering bohong, misalnya, Anda sering ngomel-ngomel, ketika Anda suatu saat ngomong yang benar, orang juga nggak percaya sama Anda. Ya kan? Coba, dalam keseharian kita, pasti ada orang yang seperti ini minimal satu di dalam kehidupan kita. Dia suka bohongin kita. Dia bicara selalu nggak benar. Apakah pertanyaannya ketika dia ngomong benar, kita akan percaya 100% sama dia? Enggak, kita nggak akan percaya karena kita tahu dia mah ngibulin saya. Kemarin bilang pinjam duit, ya kan? Mau apa? Anak sakit. Besok pinjam duit, siapa? Oh, kakeknya sakit. Besok pinjam duit. Oh, neneknya sakit. Terus hari ini dia pinjam duit. Katanya siapanya meninggal. Kita nggak percaya lagi. Nah, jadi kalau kita mengurangi emosi-emosi negatif di dalam diri kita, maka ya kepercayaan dari orang itu akan ada. Sehingga semangat yang pertama yang harus kita mulai adalah mulai mengurangi emosi negatif. Dari 10 hari ngomelin anak gitu ya. Ya kan, apalagi kalau punya anak yang kecil-kecil gitu ya. Bante sempat video call sama anak-anak sekolah minggu. Lihat-lihat, aduh, luar biasa ya. Gurunya suruh tulis apa? J. Jadinya J, angka 9 atau bagaimana gitu ya. Jadi luar biasa ya. Ketika di apa ya, sehingga orang tua zaman sekarang ini harus bersyukur. Anda di rumah melatih kesabaran 100% nggak kurang. Yang biasanya kesabaran Anda titip di guru, nah sekarang Anda semangat untuk jagain anak Anda di rumah. Ya, ketika Anda mengajari anak Anda sendiri, ya udah, kita juga melatih kita punya emosi negatif, kita semangat. Jangan semangat ngajarin anak, tapi semangat ngomelin juga, ya kan? Ya itu. Jadi kita yang pertama ini adalah kita mengurangi emosi negatif. Dalam apapun Bapak Ibu ya, misalnya ketika pun Anda yang merokok, sehari 2 bungkus misalnya, ya kurangin. Satu hari ini saya mau berusaha bertekad, kurangin satu, dan seterusnya. Jadi mulailah di sini dari yang kecil. Ya, jadi kita mengurangi emosi-emosi kita yang negatif, mulailah dari yang kecil. Tadi Bante sempat WA sama Umat, Bante cuma bilang, tidak ada orang yang sempurna di luar kata sempurna itu sendiri. Ya, jadi yang sempurna itu nggak ada Bapak Ibu. Kita sini sama-sama masih belajar, masih mempunyai banyak emosi negatif. Yang sempurna itu cuma satu ya, cuma Andra and Backbone ya. Judul lagunya dulu ya, waktu Bante masih suka karaoke, waktu masih Umat dulu, masih konsultan pajak. Nah itu, jadi sempurna itu kalau dilatih. Oleh karena itu, kalau Anda mau jadi orang yang sempurna, maka latihlah emosi-emosi negatif kita dengan baik. Ya, kurangi sedikit demi sedikit. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah semangat mempraktekkan Dhamma. Yang kedua adalah mempraktekkan kebajikan. Ya, mempraktekkan kebajikan. Mulailah memunculkan hal positif yang sudah ada di dalam diri Anda atau kembangkan yang sudah ada. Mulai kembangkan hal-hal positif yang Bapak Ibu punya. Misalnya selama PSBB ini Bante tahu
Ini contoh yang duniawi ya, dari yang nggak bisa masak, ya kan? Ada yang sampai jago bikin kue, ya, terutama emak-emak nih. Ada yang bisa bikin sampai makanan, ada yang sampai jualan dan seterusnya. Ini adalah hal positif selama PSBB. Nah, di sini berarti apa? Kita bisa kalau kita mampu dan mau dulu. Kalau Bapak Ibu langsung bilang, Bante, masak susah, ya kan? Masak susah, nanti tangan saya yang begitu lembut, ya kan, kayak kapas gitu, kebakar nanti kena minyak goreng. Susah masak. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda mau, pasti Anda mampu. Ya, coba. Kalau Anda belum coba, sampai kapanpun Anda nggak bisa. Selama PSBB, Bante ada ngejekin anak ya. Jadi satu anak nggak pernah masak. Bante bilang, Bante mau makan makanan dari kamu. Kamu harus masak. Bisa, ya kan? Bisa bikin nasi goreng 2 kali lagi. Hebat nggak itu? Jadi, kalau kita nggak pernah challenge diri kita, maka sampai kapanpun Anda nggak bakalan bisa. Anda nggak bakalan bisa. Kalau Anda bisa challenge diri Anda, maka di situ Anda akan bisa. Maka di sini dalam hal dhamma, praktekanlah dhamma, terutama hal-hal yang positif dulu. Ya kan? Hal-hal yang positif yang kecil-kecil. Sehingga apa? Tadi kan Bante bilang, kalau di dalam diri kita banyak negatif, terus negatif ini lebih kuat daripada yang positif, maka positif kita akan lebih kecil. Tetapi sebaliknya, kalau positif kita lebih gede, maka yang negatif ini akan lebih kecil. Nah, jadi sama. Maka oleh karena itu, buatlah hal-hal positif di dalam diri Anda. Coba Anda tanyakan kepada diri Anda saat ini juga ya, Anda coba tanyakan. Coba dulu ya, sebelum masa PSBB. Berapa banyak dari Anda yang lakukan kebaktian malam seperti ini? Ya. Berapa banyak dari Anda yang melakukan kebaktian malam bersama keluarga atau sendiri selama ini? Ya, kalau nggak masa corona. Ya kan? Jadi gara-gara corona kita berterima kasih. Banyak hal-hal positif yang belum pernah kita eksplor sebelumnya, kita bisa lakukan. Yaitu jadi yang pertama, kembangkan kembali hal-hal yang positif yang dalam diri Anda. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan lupa kita mempraktekkan parami-parami yang lain. Makanya Bante selalu pesan kepada Bapak Ibu, ayo bikin PR, buat dari kecil koin. Ya kan? Dan koin ini Anda bikin dari setiap hari, dan setiap hari. Di awal-awal Anda sudah mulai bikin PR koin. Mungkin saat ini Anda sudah rasa terbiasa ya. Oh, pokoknya pagi sebelum kantor, sebelum masak, sebelum kemana, isi koin. Sekarang misalnya ya. Yang kedua, kemarin sudah Bante singgung kepada Anda, harus mulai melatih sila. Nah, setelah Anda mulai melatih sila, apa yang Anda rasakan? Pertama susah. Ya kan? Pertama Anda rasakan, aduh Bante susah. Nggak mungkin saya bisa menjalankan 5 sila dalam sehari. Apalagi Bante, nggak mungkin saya menjalankan atas sila dalam 1 hari, nggak mungkin. Tetapi yang Anda bilang nggak mungkin, menjadi mungkin hari ini. Berapa banyak dari Anda yang sudah mulai, oh iya ya, Uposatha saya mesti ambil sila. Ya, yang dulu sebelumnya hari Uposatha juga nggak tahu tuh Bante hari apa. Tetapi sekarang sudah tahu, oh besok mau Uposatha, mau ambil sila. Kalau nggak bisa 8 ya, karena malam nanti ada pesta, ya udah hari ini 5 aja dah. Bahkan tadi Bante dapat WA dari satu umat, dia selalu ikut Bante ke India. Dia bilang, Bante, sekarang selama Bante wasa saya juga mau atas sila 3 bulan. Wah, itu luar biasa ya. Nah jadi kita juga mempraktekkan parami-parami yang lain di dalam hidup kita yang kita nggak pernah lakukan sebelumnya. Mulailah dari sedikit. Bagi Anda yang susah, misalnya, aduh Bante saya sudah nggak kuat dan seterusnya, boleh kita pakai Nienfo, ya kan?
Anda sudah mulai terbiasa meditasi walaupun 5 menit dan seterusnya. Berarti ini adalah semangat untuk Anda praktekkan Dhamma ini. Ya. Jadi ini adalah hal yang sudah sangat baik yang kita mulai Bapak Ibu ya. Anda sudah mulai terbiasa ya. Dan yang terakhir adalah semangat untuk membawa manfaat bagi semua makhluk. Kita bisa coba semangat ini dengan saya mau dan mampu untuk menolong makhluk lain hari ini. Ya, misalnya kita mulai bertekad hari ini saya mau tolong 1 orang. Contoh, ya bagi ada yang mampu, misalnya Anda bisa beliin makanan hari ini saya mau berdana untuk misalnya yang tukang sapu jalanan. Hari ini seperti yang siapa ya kemarin, Koang kemarin kasih tahu sudah sembayang di altar, biskuitnya dia kasih orang. Nah ini juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi habis sembayang, saya hari ini mau kasih biskuit ini ke orang lain, misalnya tukang sapu, satpam dan seterusnya. Jadi coba latih diri kita semangat untuk menolong orang lain, coba setiap hari. Ya, Anda coba setiap hari. Jadi Anda coba setiap hari, ya. Nah, Bante, kalau semuanya ini susah Bante kita laksanakan, apa yang harus saya lakukan? Cari orang lagi takut Bante corona, nggak berani keluar rumah juga. Terus positif masih susah dan seterusnya. Kalau misalnya yang ini Anda susah jalankan, Bante punya tips 1, yaitu kalau kita nggak bisa berbuat baik pada hari ini, minimal Anda jangan berbuat jahat di hari ini. Ya, kalau Anda bilang hari ini saya susah, mau ngambil sila, mau berdana dan seterusnya, kondisi tidak memungkinkan, oke. Tetapi usahakan di hari itu kita juga tidak berbuat jahat. Ya, jadi ini dengan semangat ini kita bisa mempraktekkan Dhamma. Bapak Ibu kalau Anda mau tahu, Bante pernah belajar tentang ngondro ya, dari Yang Mulia Garwang Rinpoche waktu saya masih kuliah 2009 ya, itu waktu awal-awal Bante belajar, itu kita dikasih PR untuk namaskara 10.000 kali. Ya, namaskara yang Tibet ya, yang panjang gitu. Waktu saya masih 2008-2009. Ketika dikasih PR, Anda mau tahu nggak? Tidak boleh putus kecuali sakit. Contoh begini ya, hari ini Bante sudah bikin PR, sudah namaskara, misalnya hari ini 20 kali. Besok 20 kali, lusa 20 kali. Hari kelima, keempat misalnya males ya. Males bangun siang, nggak namaskara. Maka yang sudah dikumpul itu jadi 0 kembali. Itu PR-nya ya. Jadi ini buat apa? Buat kita maintain kita punya semangat. Kemarin saya bisa, masa hari ini saya nggak bisa? Ya kan? Kemarin saya bisa, hari ini juga saya pasti bisa. Kita coba terus. Sehingga PR yang diberikan itu bisa naik kelas. Ya. Ini. Jadi cara seperti ini adalah satu tips buat Anda untuk memiliki semangat mempraktekkan Dhamma. Nah, karena dari guru saya inilah, maka kenapa Anda semua mendapatkan PR setiap hari. Ya, karena guru saya mengajarkan bikin PR biar apa? Kita ingat, kita semangat dan kita mau untuk lakukan. Sehingga kenapa Bante juga anjurkan kepada Bapak Ibu, ya ayo bikin PR, ya biar Anda semangat dan tambah maju di dalam Dhamma. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah semangat. Yang terakhir adalah semangat untuk tidak pantang menyerah. Semangat tidak pantang menyerah. Sampai Anda dapat, baru Anda stop. Ini semangat yang paling tinggi ya. Contohnya waktu misalnya Bapak Ibu di sini, ketika Anda mau misalnya beli rumah,
ya kan? Anda akan cicil mati-matian sampai rumah Anda jadi. Juga mungkin waktu Bapak Ibu masih pacaran tempo dulu, Anda lagi ngejar satu orang, Anda juga pasti akan berusaha sampai dapatkan, baru Anda, oh sudah dapat, sudah merit, selesai. Nggak cari lagi kan kalau sudah merit tentunya Bapak Ibu ya. Nah jadi kita mesti punya semangat yang tidak pantang menyerah seperti ini juga di dalam Dhamma. Contoh juga yang lain, Anda mau naik level sampai ke tingkat direktur bagi yang pekerja, Anda juga harus semangat, nggak pantang menyerah. Ketika Anda di direktur baru Anda rasa, oh ya sudah cukup. Ketika Anda misalnya, apa juga ya, negatifnya ya, main game, ya kan, main game sampai, kan main game juga ada level sekarang, berarti udah tahu sekarang, oh main game itu ada level. Capai sampai game level apa, diamond misalnya, sudah lulus diamond, ya udah, ya kan sudah paling tinggi, bosan mau ngapain lagi, udah paling tinggi. Ya, jadi kita mempunyai semangat tidak pantang menyerah ini juga di dalam praktek-praktek kita di dalam Dhamma. Semangat tidak pantang menyerah, terserah Bapak Ibu bisa bikin target masing-masing. Misalnya, saya selama 3 bulan, selama wasa ini misalnya kan, saya akan berlatih juga. Misalnya saya mau berlatih bikin PR setiap hari selama 3 bulan. Atau saya mau bermeditasi setiap hari 5 menit selama corona, biar corona cepat wabah penyakitnya cepat selesai. Saya mau menjalankan sila dan seterusnya. Tetapi yang paling tinggi dari semangat tidak pantang menyerah di sini adalah semangat untuk membebaskan semua makhluk dari samsara, ya, yaitu menjadi seorang Buddha. Nah, jadi ini adalah semangat yang tidak pantang menyerah, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Bante akan kasih Anda 4 kekuatan untuk menopang semangat-semangat Anda. Yang pertama, sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda mempunyai aspirasi. Kembangkan aspirasi Anda. Aspirasi ini kalau Bante pernah link dengan misalnya Anda yang pernah ikut MLM ya, multi level marketing, seperti ini adalah dream Anda. Aspirasi seperti dream book Anda. Anda mesti tulis, saya mau misalnya kan, mau rumah yang besar, saya mau rumah yang ada kolam, saya mau helikopter dan seterusnya. Anda tulis di dream book Anda, kemudian apa? Anda tempel di pintu. Setiap hari Anda lihat dream book Anda ingat, oh saya mau capai ini, saya mau capai ini, saya mau capai ini. Sehingga dengan Anda mempunyai target seperti ini, nah di situ Anda mempunyai semangat yang muncul setiap hari, ya kan? Oh, saya mau misalnya, tapi yang pasti di sini nggak ada yang saya mau jadi Bante, nggak ada. Jadi itu dilupakan ya. Misalnya Anda, oh saya mau rumah, tiap hari lihat itu rumah, sampai akhirnya jadi. Atau setiap hari saya mau ganti mobil, tiap hari lihat mobil sampai jadi. Ya kan? Nah, aspirasi ini penting. Penting untuk apa? Sebagai penguat diri kita. Kenapa kita melakukan ini? Karena saya mempunyai aspirasi untuk ini. Kenapa Anda kerja susah-susah? Karena saya mau rumah yang besar. Kenapa Anda menikahi pasangan Anda? Karena saya mau misalnya wanita yang baik hati. Kenapa Anda suka sama dia? Karena dia pintar masak. Kenapa Anda suka sama dia? Karena dia dulu waktu saya sekolah kasih saya contekan PR. Dan seterusnya. Nah, jadi aspirasi ini adalah hal yang dasar buat Anda untuk melakukan apapun, baik Bapak Ibu di rumah tangga maupun di dalam spiritual seperti mempraktekkan Dhamma. Nah, di dalam spiritual, aspirasi ini Bante akan jelaskan besok.
Bukan besok ya, hari Sabtu. Sabtu atau Minggu akan dijelaskan. Aspirasi di dalam Dhamma adalah bagaimana Anda menyelamatkan semua makhluk, yaitu orang tua kita yang mereka saat ini sedang menderita bersama-sama dengan kita hari ini. Itulah esensi dari kita mempraktekkan semua Dhamma ini, Bapak Ibu. Kalau kita mempraktekkan Dhamma, kenapa kamu berdana, Dek? Ya, biar cepat kaya. Itu dek egois. Ya. Kenapa kamu berbuat baik? Iya, biar dikenal orang. Egois. Tetapi, kenapa kamu berbuat baik? Karena saya ingin orang lain yang telah berbuat jasa kebajikan kepada saya di seluruh kehidupan, mereka mendapatkan manfaat dari kebajikan saya, dan mereka bisa terbebas dari semua penderitaan mereka. Ini baru dibilang ultimate dari aspirasi Anda. Kita akan bahas di dalam Aditana Parami. Ya, tetapi kalau kita cuma bilang, saya berbuat baik biar saya terkenal masuk di koran, saya berbuat baik biar saya diliput wartawan, itu bukan aspirasi yang hakiki, yang tertinggi. Makanya di dalam Parami dibilang, Parami itu ada 3. Ada yang tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tertinggi. Ya, tingkat dasar adalah yang seperti tadi. Saya berbuat baik biar saya terkenal. Saya berbuat baik biar saya kaya. Saya berbuat baik biar saya dipandang orang. Saya berbuat baik biar saya dapat jabatan di wihara. Ini adalah dasar. Boleh nggak Bante kita mempunyai pikiran ini? Selama kita masih belum suci, nggak apa-apa. Menengah, saya berbuat baik untuk apa? Untuk diri saya biar bahagia. Untuk diri saya tenang. Untuk saya masuk surga. Ini adalah yang tengah, ya, yang sudah tingkat 2, levelnya lebih tinggi. Nah, penyempurnaan parami yang paling tinggi adalah yang tadi. Saya berbuat baik ini demi kebahagiaan semua makhluk. Ya, itu yang paling tinggi ya. Kenapa demi kebahagiaan semua makhluk? Besok hari Sabtu kita bahas ya dalam Aditana Parami. Hari ini kita masih bahas Wirya Parami sampai selesai. Berikutnya, kekuatan berikutnya yang Bapak Ibu harus punya adalah Anda mempunyai kepercayaan diri, Bapak Ibu. Yang kedua, Anda mempunyai kepercayaan diri. Dalam kita melakukan apapun, kalau Anda nggak pede, Anda nggak bakalan semangat. Betul nggak? Kita nggak pernah sekolah, misalnya kan, kita nggak pernah belajar, terus disuruh maju presentasi, mana bisa? Kita nggak pede, ya kan? Kalau sudah nggak pede, sudah malas dah, sudah nggak berani. Nah, jadi kalau kita punya kepede, maka kita akan mau dan mampu. Nah, untuk Anda pede, Anda mesti banyak merenungkan. Ya, Anda mesti banyak merenungkan. Apa yang harus saya renungkan, Bante? Ketika Anda melakukan sesuatu, misalnya Anda dapat job, dapat proyek. Ayo, kamu tolong bikin Bikin bangunan ini, silakan bikin. Maka kita punya pede. Kenapa kita punya pede? Karena kita punya skill. Ya, kita punya skill sehingga kita akan bisa. Kenapa Anda akan bisa? Karena Anda sudah pengalaman di situ. Sama dengan PD ini, kepercayaan diri. Ketika Bapak Ibu mempunyai PD dalam melakukan sesuatu, Anda melakukannya dengan percaya diri. Anda akan tenang dalam Anda lakukan. Ya. Nah, sama. Di dalam kita semangat dalam mempraktekkan Dhamma, kemarin Bante sudah bilang, Anda harus pede. PD-nya kenapa? Yang pertama, Anda adalah calon Buddha. Ini yang harus Anda pegang sebagai umat Buddha. Jangan nanti umat agama lain tanya sama Anda, nanti umat Buddha mau jadi apa? Ya nggak tahu, nggak pernah belajar sih, ya kan? Tetapi kita harus pede yang pertama. Saya calon Buddha, ya kan? Yang di depan saya, guru saya adalah orang yang sudah tunjukkan jalan.
Ini lo gua juga dulu manusia, sekarang sudah jadi Buddha. Nah ini yang pertama, pede ini yang kita harus punya. Kalau kita mau ahli, ya kan, contoh mau ahli. Dulu misalnya waktu Bante masih pertama kerja, fresh graduate. Nggak pede juga Bapak Ibu. Victor kamu tolong ke kantor pajak. Bingung, aduh mau ngapain. Nggak pede. Tetapi seiring waktu, ya kan, ada mentor, ada supervisor, ada manajer yang kasih ilmu ke kita. Ada bos saya juga kasih ilmu ya, Dr. Wati Cakra luar biasa, kasih ilmu kepada kita. Nah, dari ilmu-ilmu mereka kita pede. Oh, cara ngomong sama orang begini, cara case begini, ada kreativitas. Oh, mesti begini. Ketika kita ketemu pemeriksa, ketemu hakim, ketemu klien, bagaimana caranya? Karena kita sudah pede. Sama Bapak Ibu, Anda mau pede di dalam ajaran Buddha, yang pertama Anda yakin dulu Anda calon Buddha. Contoh di dalam dunia nyata Anda sudah S1, sudah siap kerja. Jadi sama-sama. Anda calon Buddha, Anda sudah lulus sarjana, ya kan? Nah, yang kedua, di dalam pekerjaan kita mempunyai bos atau mentor kita yang mengajarkan Anda bagaimana Anda cara kerja. Ini salah, mesti cepat, mesti begini, dan seterusnya. Boleh nggak kita nggak dengerin mentor kita? Kalau Anda nggak dengerin, berarti Anda akan gagal. Kalau Anda dengerin, Anda akan maju. Sama di dalam ajaran Buddha, Anda juga perlu yang kedua, yaitu guru Anda. Bante sudah sering singgung tentang guru spiritual. Kalau Anda dengerin dia, nanti ada kriterianya ya, Anda akan bisa mampu untuk mengembangkan kebudayaan potensi yang ada di dalam diri Anda. Ya kan? Seiring waktu, kita rajin kerja, kita disiplin, kita nggak pernah terlambat. Ya kan? Kita tambah upgrade ilmu kita sendiri, kita kuliah lagi. Misalnya kalau dulu waktu Bante kuliah S2, Bante ambil sertifikasi konsultan pajak, Bante ujian konsultan pajak, sampai Anda bisa naik jabatan. Ya kan? Anda naik jabatan tentu naik gaji. Sama Bapak Ibu, ketika di sini pun Anda mulai sudah punya guru kasih PR, Anda sering bikin, tentunya apa? Batin Anda menjadi lebih tenang, lebih bahagia, sehingga lebih mendekatkan diri Anda pada kebudayaan itu sendiri. Jadi sama, ya. Di dalam dunia nyata maupun di dalam spiritual adalah hal yang sama. Kalau Anda semangat, Anda pede, Anda bisa maju. Ya, kalau Anda sudah bilang susah, dari awal udah stop. Nggak bakalan maju lagi itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika Anda sudah mulai semangat, Anda harus berbahagia setiap pencapaian yang Anda lakukan. Ya, ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus bahagia. Ikhlas, di sini dibilang lah, ikhlas ya, tulus, ikhlas. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, nggak ada embel-embel lagi. Dulu kan saya tolong dia, dulu kan saya pernah kasih dia ini, nggak perlu. Untuk memiliki kebahagiaan yang besar ini, Anda ingat kata-kata dari orang Manado. Sito timo tumoto, manusia memanusiakan orang lain. Itu aja Anda ingat. Ya kan? Nggak perlu ingat yang lain. Manusia memanusiakan orang lain. Selesai. Ya, jadi apapun aktivitas yang Anda lakukan dalam hidup Anda selalu bahagia. Anda nggak akan merasa, aduh, kasih berapa nih? Aduh, nah, nggak berasa. Karena Anda anggap yang Anda lakukan demi kebahagiaan orang lain dan Anda sendiri. Yang ketiga, ya, walaupun sekuat apapun, walaupun sehebat apapun, Superman juga manusia. Jadi kita perlu istirahat. Istirahat di sini bukan kita jadi malas, tetapi istirahat di sini untuk mengumpulkan tenaga, untuk mengumpulkan energi, sehingga Anda bisa lebih maju lagi ya. Bante kasih contoh, kalau Anda buka toko Senin sampai Minggu, tiap hari nggak istirahat, ya dalam waktu 10 tahun mungkin bisa stroke. Ya, sehingga
Kalau Anda stroke, Anda nggak bisa menikmati apa yang sudah Anda dapatkan. Nah, sehingga Anda pun suatu saat harus punya waktu untuk beristirahat. Sekarang kalau dalam bahasa keren sekarang anak-anak suka bilang me time, ya, me time. Jadi waktu sendiri. Nah, kita punya waktu untuk beristirahat. Kalau Bante punya waktu istirahat, ada juga tiap hari ada ya, jam 4 sampai jam 6 nggak boleh ganggu. Nggak boleh WA juga nggak dibalas, Anda telepon juga nggak diangkat. Jadi kita harus beristirahat, punya waktu istirahat. Ya, jadi inilah wirya parami yang Bapak Ibu kita perlu kembangkan untuk membawa kebahagiaan bagi semua makhluk ya.